Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat bagaimana cara melakukan penyuluhan anti korupsi, sudah kita pahami juga bahwa pada langkah yang paling akhir dalam penyuluhan adalah menyusun laporan. Ya, laporan ini sangat penting ya karena akan digunakan sebagai bukti tanggung jawab ya seorang penyuluh ya sekaligus mendokumentasikan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur, menjadi alat ukur, menjadi data untuk menilai bagaimana upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah kita lakukan. Nah, ini tentunya kalau kita membuat laporan ya ada 4 alasan penting. Yang pertama adalah dasar untuk pengembangan rencana selanjutnya karena setiap penyuluhan tentu kita mengevaluasi ya. Kalau kita lihat ada 4 level gitu ya, 4 level evaluasi. Dari hasil evaluasi itu akan kita lihat ya bagaimana ketercapaiannya. Ya, jika sudah bagus bagaimana meningkatkannya, jika masih kurang bagaimana upaya untuk memperbaiki ya. Ya, kemudian sebagai penentu kebijakan atasan, sebagai bukti laporan, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan kegiatan yang diikuti. Laporan kegiatan harus berhubungan dengan proposal, tentu haruslah konsisten, gitu ya. Ya, kegiatan itu harus konsisten dengan proposal yang sebelumnya. Biasanya proposal untuk perencanaan disusun, ya, kemudian dilaksanakan, kemudian akan di cross check. Bagaimana pencapaian hasil dari penyuluhan yang dilakukan ya. Jadi cross check-nya melalui proposal dan laporan yang disusun. Untuk membuat laporan yang baik ya tentu harus ada konten-konten garis besar yang harus masuk ya. Yang pertama mengenai apa kegiatan, alasan pelaksanaan ya, siapa yang terlibat, siapa yang melaksanakan penyuluhan, siapa audiens, siapa yang membantu terselenggaranya ya. Kemudian lokasinya ya. Kemudian pelaksanaannya kapan dan bagaimana teknik yang dilakukan, bagaimana kondisi yang dialami, bagaimana konflik dan manajemen konflik yang dilakukan. Bagaimana juga pencapaian evaluasi pasca penyuluhan. Nah, ini adalah konten dari laporan ya. Tentu yang pertama pendahuluan adalah latar belakang, alasan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan, dasar hukum, maksud dan tujuan, kemudian ruang lingkupnya, ya materi apa saja yang diberikan. Kemudian untuk isi ya ini tadi yang kita katakan what, where dan sebagainya ya. Jenis kegiatannya, tempat dan waktu, petugas ya, persiapan, peserta, kemudian kesulitan dan hambatan, hasil kegiatan, kesimpulan dan saran. Penutup dari isi laporan biasanya bisa diucapkan terima kasih kepada yang memberi mandat sehingga sang menerima mandat dapat mengikuti kegiatan tersebut dan telah berlangsung dengan baik apa adanya ya. Ini harus diperhatikan ya tips-tipsnya. Yang pertama singkat padat ya, tidak perlu banyak. Yang penting masuk yang dilaksanakan itu dilaporkan ya. Tidak menggunakan kata yang bertele-tele, sistematis dan mudah dipahami ya. Isinya lengkap sesuai dengan apa yang kita laksanakan ya. Menarik penyajiannya dengan cara-cara penyampaian sistematika yang baik, tata tulis yang baik ya, fakta dan akurat ya, kemudian tepat waktu. Nah ini kita bisa melihat akses kemana untuk penyusunan laporan, contoh-contoh aja ya, contoh-contoh isi laporan penyuluhan ya. Ya. Terima kasih itu yang bisa kita sampaikan pada materi laporan penyuluhan ya, semoga bisa dipahami. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.